Halo teman-teman, di video kali ini saya akan melakukan perjalanan mudik dari Jakarta menuju Klaten, Jawa Tengah. Di mana ini adalah perjalanan mudik pertama saya di hari menjelang Lebaran. Walaupun sebelumnya sudah sering mudik di waktu yang lain, tapi momentum seperti ini pasti vibes-nya akan berbeda ya. Merasakan sensasi kontraflow di tol Jakarta Cikampek sampai one way nasional tol Trans Jawa yang jaraknya dari gerbang tol Cikatama sampai dengan Kali Kangkung Jawa Tengah. Di jarak yang sangat lumayan panjang yang pastinya akan menambah pengalaman baru di perjalanan kali ini. Kira-kira bagaimana keseruannya? Ikuti perjalanan saya di Ruang Kelana episode Mudik Lebaran tahun 2025. Akhirnya nyampe juga di Cikatama, Cikampek Utama setelah dari jam 9, dari jam 9, 10, 11, 12, 1, ini setengah 2, berarti kurang lebih 5 jam. Tadi lumayan kena macet di kilometer 20 sampai kilometer 43. Nah, dari kilometer 43 itu langsung kontraflow sampai ke kilometer 70 ini ya, dari ke pintu gate gerbang tol Cikampek Utama. Ini kita udah di Cikampek Utama, baru banget ngeres dulu sebentar di pinggir tol karena tadi kontraflow kita nggak dapet rest area, ya udah hajar sampai di sini. Ya udah, ini ke sananya udah langsung one way semua, mantap. Ini setengah 2, jadi hampir jam 2, 1.39, jadi kemungkinan nanti kita nyari rest area buat sahur, baru nanti lanjut lagi. Nyampe tujuan kurang lebih jam 7 atau jam 8. Ah, 35 sampai di rest area 164 ya. Tadi jam 1, ini jam 3.56, jam 4. Sahur dulu. Jadi kurang lebih tadi 3 jam. Kita rest. Ini sekitaran di wilayah dekat Cirebon ya. Sebelum Cirebon. Kita istirahat dulu, sahur sambil nunggu subuh baru lanjut lagi. Di rest area 16. Untuk teman-teman yang akan memilih di rest area 164 ini nggak perlu khawatir karena parkirannya di sini cukup lumayan luas, walaupun ya kondisi seperti ini pasti crowded lah ya. Dan di sini juga tersedia ada Indomaret Point di mana kita bisa beli kopi di sini dan kebutuhan lainnya. Selain itu juga di sini toiletnya lumayan cukup luas dan banyak, jadi nggak perlu khawatir nggak kebagian toilet, dan bersih pula serta gratis. Dan di sini juga ada food courtnya, jadi teman-teman kalau misalkan nggak bawa bekal itu nggak perlu khawatir, di sini banyak, tinggal pilih menu makanannya. Dan yang paling utama adalah ada masjid, namanya Masjid Raya Bang Haji. Ini masjidnya beneran nyaman, enak, bersih, dan toiletnya juga bersih, walaupun ya dalam kondisi seperti ini pasti antri dan crowded ya, tapi lumayan lah buat ibadah di sini, nyaman sambil menunggu waktu subuh, kemudian baru kita lanjut lagi perjalanan. 5.18 kita lanjut lagi dari 164 menuju ke Semarang. Let's go.
Ini nih hal yang paling saya suka saat perjalanan pagi di tol Trans Jawa. View pegunungannya yang memanjakan mata. Gugusan gunung yang ada di Jawa Tengah seperti Ungaran, Merbabu, Merapi jadi pemandangan wajib yang nggak boleh banget dilewatin untuk dinikmati. Perjalanan belasan jam dari Jakarta jadi nggak ngantuk kalau lihat view kayak gini. Selepas rest area 164 tadi, jalanan bener-bener lancar, nggak ada sama sekali kepadatan kendaraan. Berarti sistem one way yang diterapkan benar-benar efektif. Sekitar pukul 7.19 saya sudah sampai di tol Semarang-Batang, melintas di samping PLTU Batang yang menandakan sebentar lagi akan memasuki jembatan ikon Trans Jawa. Jembatan berwarna merah yang membentang 100 meter di atas Kali Kuto Batang Jawa Tengah ini menjadi jembatan ikonik Trans Jawa. Dan jembatan ini juga menandakan kita akan memasuki gerbang tol Kali Kangkung, di mana selepas gerbang tol Kali Kangkung ini, sistem one way tidak lagi berlaku. Di gerbang tol Kali Kangkung ini, saya dikenakan tarif tol sekitar Rp413.000. Padahal beberapa hari sebelumnya ada diskon untuk tarif tolnya. Namun karena saya sampai di gerbang tol ini sudah berganti tanggal, maka tarif diskonnya tidak berlaku lagi. Ya nggak apa-apa lah. Selepas gerbang tol Kali Kangkung, kendaraan saya melaju mengambil jalur di sebelah kanan, menuju Semarang melalui tol Jatingalek Krapyak, untuk kemudian nanti akan melanjutkan masuk ke ruas tol Semarang Solo lalu Solo Jogja. Saat memasuki ruas tol Jatingalek Krapyak, kendaraan mulai berjalan melambat. Pertemuan arus kendaraan dari ruas tol Semarang Batang dan kendaraan dari kota Semarang bertemu di sini. Jadi ya wajar jika mulai melambat. Sebab ruas tol ini juga merupakan ruas tol dalam kota di Semarang. Itu juga yang menyebabkan sistem one way di sini tidak diberlakukan. Gak kebayang sih bagaimana ngaturnya jika ruas tol dalam kota Semarang ini diberlakukan one way. Namun di kilometer 428 one way kembali diberlakukan sampai kilometer 442 ke tol Semarang Solo. Selepasnya jalur seperti biasa kembali. Oh iya, ngomongin soal mudik, tahu nggak kenapa mudik menjadi perhatian pemerintah pusat? Jawabannya ada dua. Jawaban pertama tentu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terulang lagi tragedi Brebes Exit atau lebih dikenal Brexit yang sampai menyebabkan belasan korban jiwa dalam satu hari di tahun 2016 lalu loh. Tragedi ini merupakan momen terburuk dalam sejarah tradisi mudik di Indonesia, bahkan beritanya sampai diliput media asing. Mungkin di antara kalian ada yang masih mengenang perjalanan mudik di tahun 2016 lalu, coba bagikan ceritanya di kolom komentar. Kemudian jawaban yang kedua, kenapa mudik menjadi perhatian pemerintah? Karena putaran perekonomian di masa mudik lebaran ini cukup besar loh. Bayangkan, ada puluhan ribu kendaraan yang melintas dari H-7 sampai H+7 setiap harinya di setiap gerbang tol Trans Jawa ini. Tinggal dikalikan saja tarif tolnya. Misal, di gerbang tol Kali Kangkung dengan tarif Rp413.000 per kendaraan dikali jumlah kendaraan pemudik. Ya bisa dihitung sendiri lah ya. Itu baru di gerbang tol saja, belum di rest area yang berada di sepanjang tol Trans Jawa ini. Berapa banyak putaran uang yang beredar, belum lagi ekosistem perekonomiannya, seperti menyerap lapangan pekerjaan di setiap rest area, kemudian stand-stand promosi dari brand-brand ternama. Jadi nggak heran kalau pemerintah menaruh perhatian lebih terhadap momen arus mudik lebaran setiap tahunnya. Ya bisa dibayangkan putaran perekonomiannya sebesar apa. Nah, ini juga informasi penting banget buat kalian yang mungkin di tahun berikutnya ingin merencanakan mudik. Jadi di tol Trans Jawa ini setelah saya perhatikan rest areanya sudah semakin banyak ya, tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya. Kurang lebih setiap 30-50 km sudah ada rest area baik di jalur A maupun di jalur B, sehingga kita bisa nyaman untuk berhenti beristirahat. Jangan memaksakan mengemudi, jika lelah istirahatlah. Ya kira-kira gitu himbauan yang saya baca di setiap 1 km lagi menjelang rest area.
Setelah kurang lebih 20 menit berkendara, pada kilometer 442 tol Semarang Solo, kendaraan saya diarahkan kembali di jalur A, yang dimana kilometer 442 ini menjadi batas akhir dari sistem one way nasional. Jadi jarak lanjutan one way dari Semarang itu dimulai di kilometer 428 sampai dengan 442, kurang lebih 14 km, lumayan lah ya untuk menghemat waktu. Dari kilometer 442 ini kendaraan saya melaju menuju 492, kurang lebih masih 50 km lagi, bisa ditempuh dalam waktu 30 menit jika kecepatan rata-ratanya 100 km per jam. Kemudian saya keluar di kilometer 493, mengambil jalur sebelah kiri arah Kartosuro untuk kemudian masuk di ruas tol Jogja Solo atau tol Solo Jogja. Yang bener yang mana? Coba komen dong. Terakhir mudik beberapa bulan lalu di tahun 2024, biasanya saya keluar di tol Kartosuro lalu menuju jalan arteri Solo Jogja yang bisa memakan waktu 1 sampai dengan 1,5 jam karena macet dan banyak lampu merahnya. Namun kali ini jaraknya hanya ditempuh 30 sampai 45 menit saja, sangat menghemat waktu sekali. Tol Jogja Solo ini terdiri dari 3 seksi pembangunan dengan total jarak 93,75 km. Lumayan panjang sekali jaraknya. Tol ini akan berakhir di Kulon Progo, Yogyakarta dan nantinya akan terintegrasi dengan Bandara YAI. Seksi 1 dimulai dari Kartosuro sampai dengan Purwomartani yang jaraknya 42,38 km. Seksi 1 ini dibagi menjadi 2 paket. Paket satunya dimulai dari Kartosuro sampai Klaten, jaraknya 22,30 km. Nah, jalan ruas tol yang saya lalui ini adalah ruas tol paket 1 Kartosuro Klaten yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo pada tanggal 19 September 2024 dan resmi beroperasi pada 20 September 2024. Saat ini tolnya hanya sampai di Prambanan saja, sisanya masih dalam tahap pembangunan. Ya, kita doakan mudah-mudahan cepat selesai sehingga tolnya bisa terintegrasi sampai ke Bandara YAI agar mempermudah mobilitas para warga ya yang akan pulang pergi dari Jogja ke Solo atau sebaliknya. Ini kali pertama saya melintas tol Jogja Solo. Tahun lalu tol ini masih dalam progres pembangunan. Saya benar-benar menikmati suasana di ruas tol ini, sama seperti di ruas tol Semarang Solo. Banyak disuguhi landscape pegunungan. Kali ini Gunung Merapi dan Merbabu berdampingan seakan memanggil saya. Sini-sini kita reunian. Jadi ingat masa-masa dulu waktu masih intens naik gunung. Saking menikmatinya, waktu menjadi tidak terasa. Saya harus keluar di gerbang tol Kulon Harjo. Gerbang tol ini yang paling dekat dengan tujuan saya. Sebenarnya bisa saja keluar di gerbang tol Klaten, namun jaraknya jadi jauh dan harus mutar-mutar sampai ke tujuan saya. Jadi saya pilih untuk keluar di gerbang tol Kulon Harjo ini. Selepas gerbang tol Kulon Harjo, saya masuk jalan arteri Solo Jogja. Ini benar-benar menghemat waktu sih, dibandingkan saat dulu keluar di Kartosuro yang harus melalui beberapa lampu merah dan kemacetan-kemacetan. Total perjalanan kami dari Jakarta ke Klaten untuk mudik kali ini kita tempuh dengan durasi kurang lebih 12 jam. Ini termasuk istirahat di beberapa rest area. Kalau tidak salah ingat, saya hanya berhenti di 3 rest area. 1 kali di 164 saat menjelang sahur sampai sholat subuh, 2 kali di sekitaran tol Semarang Solo karena ingin buang air kecil dan buang air besar. Selebihnya kita gas terus. Waktu tempuh ini bukan menjadi patokan, bisa jadi waktu tempuh kalian bisa lebih cepat daripada saya. Semua tergantung pribadi kita masing-masing. Karena tujuan saya ingin menikmati perjalanan mudik ini ya, jadi benar-benar kita nikmati, tidak mengejar target waktu. Capek ya kita istirahat, ngantuk saya tidur mencari rest area, ya kalau lelah kita istirahat lagi. Kecepatan pun standar antara 80 sampai dengan 100. Jadi benar-benar santai dan tidak mengejar target waktu. Karena yang terpenting bagi kami dan bagi saya adalah selamat sampai dengan tujuan.
Terima kasih sudah menonton perjalanan mudik kali ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya di episode Ruang Kelana lainnya.